Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang akhlak tercela. Seseorang dikatakan memiliki akhlak tercela jika ia memiliki perilaku yang buruk. Di antaranya, untuk kali ini kita akan bahas perilaku akhlak tercela, riya, dan hasad. Yang pertama, riya. Riya adalah mengerjakan sesuatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Orang riya tidak ikhlas dalam beribadah. Ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapat pujian, sanjungan, dan pengakuan. Adapun salah satu ayat yang membahas tentang riya yaitu Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang berbunyi, Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Selanjutnya, bentuk riya. Pertama, riya dalam niat. Ketika seseorang akan melakukan sebuah amal, dalam hatinya telah ada keinginan atau tujuan selain mencari ridha Allah. Ia sejak awal telah mempunyai niat tidak ikhlas. Padahal diterima atau tidaknya amal ibadah yang kita lakukan sangatlah bergantung pada niat. Karena dalam hadis riwayat Muslim yang artinya sesungguhnya sahnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, riya dalam perbuatan. Yang dimaksud dengan riya dalam perbuatan adalah ketika kita melakukan sebuah amal ibadah, ia berharap mendapat perhatian dari orang lain. Kadang-kadang berlebihan dalam melakukan ibadah tersebut. Contohnya, ia bersedekah karena ingin dilihat oleh orang lain, agar dianggap dirinya lebih baik. Salah satu sifat lagi yang erat kaitannya dengan riya adalah sum'ah, yaitu suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikan-kebaikannya, keberhasilannya kepada orang lain dengan tujuan ia mendapat pujian dari orang yang mendengarkan atau ia ingin dikatakan hebat. Ini juga termasuk penyakit rohani yang kadangkala sulit dihindari. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk kategori syirik asghar atau syirik kecil. Bahaya riya. Pertama, akan merasa hampa dan kecewa dalam batinnya apabila perhatian atau pujian yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan. Yang kedua, muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. Yang ketiga, muncul sikap keberpura-puraan. Yang keempat, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Dan yang kelima, bisa menimbulkan pertengkaran apabila ia mengungkit-ungkit kebaikannya terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu hasad. Hasad berarti dengki. Maksudnya, suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena iri. Orang yang hasad menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain dan berharap supaya pindah kepadanya. Ia juga tidak suka jika ada orang lain yang menyamainya, baik dalam hal prestasi maupun materi. Allah hendak menunjukkan kepada kaum muslimin tentang 3 sifat perusak. Yang pertama, orang sombong. Yang kedua, orang yang serakah. Dan yang ketiga adalah hasad, iri, dan dengki.
orang yang memiliki sifat hasad selalu memandang apa yang dimiliki orang lain lebih menarik dari yang dimilikinya. Ketika tetangganya memiliki kendaraan baru, maka tergelak hatinya. Pertama-tama, ia mengembangkan sifat syu'udzon. Dengan penuh curiga, ia menyangka bahwa kendaraan itu hasil dari usaha tidak halal. Selanjutnya, ia merasa tidak suka jika orang lain mendapat karunia tersebut. Bahkan, ada usaha agar nikmat karunia itu lenyap lagi. Ketika nikmat itu masih ada pada orang lain, ia merasa tak puas. Perasaannya dongkol, benci, dan marah. Bahaya hasad. Larangan melakukan hasad disebabkan karena mengandung beberapa efek negatif. Di antaranya, pertama, hasad adalah salah satu sifat iblis karena iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sifat dengki tidak bermanfaat bagi orang yang dengki karena dengki akan merusak amal kebaikan. Sama halnya dengan pendengki, selalu gelisah dan tidak senang karena hatinya tidak rela jika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Setiap kali ada orang mendapat kenikmatan, ia gelisah dan menderita batinnya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya, jauhilah olehmu sifat dengki, sesungguhnya dengki itu akan memakan kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, di samping itu, hasad juga merusak tatanan masyarakat. Hasad merusak pergaulan menjadi tidak harmonis dan tidak tulus. Hasad akan memunculkan rasa curiga mencurigai. Hasad juga kerap kali menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak pernah merasa bahagia, sebab hatinya selalu gelisah jika ada orang lain memperoleh kebahagiaan. Hatinya meronta jika orang lain mendapatkan karunia. Maunya semua kebahagiaan dan karunia Allah hanya diberikan kepadanya. Keempat, mengarah kepada perbuatan maksiat. Dengan berlaku hasad, secara otomatis seorang pasti melakukan pula hal-hal seperti ghibah, mengumpat, dan berdusta. Kelima, sikap hasad juga bisa mengarah kepada fisik. Misalnya, ingin mencelakakan orang, bahkan bisa berujung pada kejahatan pembunuhan. Yang keenam, menjerumuskan pelakunya masuk ke neraka. Yang ketujuh, menyakiti hati orang lain. Kedelapan, menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat, mematikan hati, menyebabkan pelakunya tidak memahami hukum dan ketentuan Allah. Dan yang terakhir, membuat dirinya hina di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Cara mengobati penyakit hasad dan riya. Pertama, memfokuskan niat ibadah bahwa ibadah kita hanya untuk Allah. Kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat dengki akan membuat seseorang menderita batin. Hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya, karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanyalah milik Allah. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa petaka. Yang kelima, tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi orang lain. Selanjutnya, kita saling mengingatkan dan saling menasehati, dan bersikap realistis melihat kenyataan. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah, melakukan ibadah dengan khusyuk baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi. Dan yang terakhir, senantiasa berzikir kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat riya dan hasad.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video ini dan bisa menghindari perilaku riya dan hasad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.